Masih banyak yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya di dalam benak saya juga tidak mengkultuskan diri saya sebagai orang yang suci, karena kita terlahir dengan kondisi yang serba kurang ya di dalam dunia ini. Jadi saya menganggap bahwa saya juga punya kekeliruan di dalam proses administrasi hukum yang sedang berjalan pada saat itu. Makanya saya tidak begitu melakukan tindakan untuk serang balik dan lain-lain, gugatan atau apa kepada pihak-pihak yang telah membekukan atau memecat saya secara sepihak. Sebenarnya di dalam keinginan saya itu tidak banyak yang mulia. Saya bisa bersidang kembali agar saya bisa membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan pertolongan. Hanya itu aja permintaan saya. Kalau 7 bulan atau 8 bulan ini saya disandra karena saya tidak bisa bersidang lagi akibat statement daripada Humas Mahkamah Agung, itu saya anggap hukuman bagi saya. Ya, makanya hanya itu aja permintaan saya agar saya bisa sidang kembali ya. Itu aja. Tapi supaya dipahami bahwa MK ini hanya bisa mengadili hal-hal yang berkaitan dengan konstitusionalitas norma. Jadi norma bisa kemudian dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat kalau memang itu bisa dibuktikan mengandung ketidakpastian hukum, ketidakadilan dan sebagainya. Nah, untuk men-challenge norma yang bersangkutan tentunya harus ada keterkaitan antara kerugian hak konstitusional yang dimiliki pemohon dengan berlakunya norma itu. Nah, sekarang Firdaus hari ini men-challenge pasal 7 ayat 3 dan 8 ayat 2. Nah, alasannya apa? Katanya diberhentikan berdasarkan pasal 7 dan pasal 8 itu yang tidak sesuai dengan norma undang-undang itu yang menimbulkan ketidakadilan bagi Firdaus. Nah, hari ini Mahkamah tidak mendapatkan bukti bahwa Anda diberhentikannya di mana, buktinya tidak ada. Bukti P5 yang ada itu berita acara pembekuan, di sana tidak menyebutkan pasal 7 dan pasal 8 itu. Nah, mungkin kalau majelis diberikan bukti surat pemberhentian dari itu mungkin berdasarkan pasal 7, pasal 8, baru kami bisa menilai, oh iya nih Firdaus ada keterkaitan yang dialami hari ini ada hubungannya dengan norma pasal 7 dan pasal 8. Itu. Nah, nanti kan Anda kami berikan perbaikan nih 14 hari Pak Deo dan teman-temannya, silakan diperbaiki, dilengkapi. Itulah hakikat penasihatan, menasihati, memberikan saran dan agar mohon memperbaiki dan melengkapi permohonannya, termasuk bukti-bukti yang diajukan untuk memperkuat permohonan ini. Mungkin gini yang mulia saya tambahkan, saya beberapa kali menyurati Kongres Advokat Indonesia dan Mahkamah Agung, tidak sama sekali diberikan surat yang mulia. Itulah kesulitan kami, dan saya baru mendapatkan kemarin bulan 9 atau tapi bulan 10. Ini yang K10.6 ini? Itu saya dapati dari surat. Mana buktinya barangnya? Saya dapat dari surat Pengadilan Tinggi Bali yang menyurati saya bahwa dasar saya dibekukan seperti itu. Jadi saya ada surat pembekuan saya itu print out yang. Iya, saya sudah memprint out, tapi isi putusannya secara lengkap tidak dikasih yang mulia. Jadi saya kebingungan. Bagaimana kalau hanya WhatsApp kemudian bisa menjadi bukti kan? Ya, makanya saya meminta kalau bisa yang mulia menolong kami, meminta kepada Pengadilan Tinggi Banten. Kami itu tidak bukan menolong, tidak menolong. Nanti kami juga bertiga ini hanya menerima permohonan, nanti akan disampaikan ke Majelis Hakim yang 9. Tapi paling tidak kami penasihatannya seperti itu, tolong dilengkapi supaya Majelis Hakim dan nanti semua hakim MK bisa memahami sejauh mana keterkaitan kasus yang dialami oleh Firdaus ini dengan berlakunya norma yang pasal 7 ayat 3 dan 8 ayat 2 itu. Tapi yang mulia, bagaimana kalau seandainya kami kesulitan mendapatkan surat tersebut? Ya nanti kan kami nilai. Silakan nanti disampaikan di perbaikan saudara. Siap. Baik. Untuk perbaikan, Pak Dio tadi mau ngomong apa? Ngomong banyak tadi Pak.
Jangan, cukup. Disampaikan kalau masih banyak di perbaikan nanti. Tapi perbaikan ini sebenarnya secara substansi ini justru tadi sebagaimana disampaikan yang mulia Pak Daniel dan Pak Prof. Guntur, ini banyak pengulangan sebenarnya dibuat lebih sederhana bisa. Jadi harus 40 halaman, mungkin cukup 20-25 halaman sudah. Jadi nanti disampaikan di perbaikan saja, substansinya Pak Dio tidak harus disampaikan di sini. Kami memberikan waktu hingga tanggal 2 Desember 2025 untuk perbaikan sebelum jam 12 siang. Nanti kami akan sidangkan kembali dengan agenda perbaikan permohonan. Terima kasih untuk sidang hari ini. Sidang selesai dan ditutup. Terima kasih yang mulia. Hadirin dimohon berdiri yang mulia.